Polemik penilaian final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI berbuntut ke meja hijau. Advokat David Tobing melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap sejumlah pihak mulai dari pimpinan hingga penyelenggara teknis lomba. Gugatan ini diajukan menyusul dugaan adanya ketidakadilan penilaian terhadap siswi SMA Negeri 1 Pontianak, Josefa Alexandra yang dinilai dirugikan akibat keputusan juri saat babak final. Untuk mengulasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Advokat David Tobing. Terima kasih Pak David sudah bergabung bersama Jopos TV. Selamat malam, terima kasih Jopos TV. Ya Pak David, apa yang membuat Bapak memutuskan membawa polemik ini ke ranah hukum? Ya, yang pertama saya harus menjelaskan bahwa saya memang concern terhadap kepentingan publik. Jadi orang mengenal saya sebagai advokat publik, advokat konsumen. Jadi karena ini menyangkut publik, menyangkut juga remaja, ya anak SMA, dan menyangkut juga masa depan dari remaja-remaja kita, saya sangat concern dan saya menggugat ini untuk meluruskan bahwa seharusnya kita atau orang yang lebih tua itu harus juga mendengarkan pendapat, harus juga mendengarkan masukan, dan bahkan juga harus berani mengakui kesalahan. Kejanggalan apa yang paling mendasar dalam proses penilaian final lomba cerdas cermat 4 pilar hingga dinilai telah terjadi ketidakadilan dan akhirnya Bapak memutuskan untuk membawa ke ranah hukum? Ya, pertama ketika ada jawaban yang disalahkan, mungkin kita masih melihat bahwa itu salah. Tapi ketika ada jawaban berikutnya yang sama persis kata per kata, malah diberikan nilai benar. Jadi ini yang kejanggalan yang paling utama. Kalau misalnya jawaban pertama itu walaupun benar tetapi penilaian juri salah dan ada lagi jawaban yang sama dibilang juga salah, mungkin itu tidak janggal, tapi mungkin ada kekurangan juri yang lain. Tetapi inilah kejanggalan yang utama dan kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah juri ataupun penyelenggara itu mencari pembenaran atau mencari pembelaan bahwa mikrofonnya atau speakernya tidak terdengar. Ini sangat tidak lazim ya, karena kalau kita lihat sudah berapa lama itu berjalan ya, di videonya yang kita lihat di YouTube-nya MPR kita bisa lihat itu sudah berapa lama berjalan acara itu. Kenapa sebelum-sebelumnya tidak ada kendala dengan speaker? Jadi saya pikir inilah kejanggalan-kejanggalan yang tidak boleh dibenarkan. Harus diluruskan, harus dilawan tanda kutip, karena nanti jadi biasa kalau hal-hal seperti ini dibiarkan. Ya, bukti-bukti apa saja yang Pak David pegang untuk menguatkan masalah ini bisa dibawa ke pengadilan? Ya tentunya saat ini pembuktian itu juga selain bukti surat, bukti fisik, juga bisa dengan bukti secara online. Jadi rekaman-rekaman itu sudah sangat jelas bahwa memang terbukti ada kelalaian, ada kesalahan. Dan selain itu kita perlu lihat bahwa di dalam doktrin hukum itu bukan hanya pelanggaran atas peraturan atau undang-undang, tapi juga pelanggaran atas ketidakhati-hatian, ketidakcermatan, dan juga pelanggaran atas prinsip keadilan. Ya, kita bisa lihat di situ ada prinsip keadilan yang dilanggar di sana. Ya, selain juri dan MC ada nama Ketua MPR Ahmad Muzani dalam gugatan yang dilayangkan ya Pak ya. Apa pertimbangan hukumnya? Jadi seperti ini Mbak, itu tergantung dari isi gugatan saya. Isi gugatan saya atau permintaan kepada hakim yang pertama adalah agar kedua juri meminta maaf secara langsung di depan guru dan siswa SMA 1 Pontianak di SMA 1 Pontianak. Jadi harus meminta maaf secara langsung. Nah, yang kedua, saya meminta bahwa kedua juri ini karena sudah melanggar hukum, melanggar kehati-hatian, melanggar kecermatan, juga harus diberhentikan dengan tidak hormat. Kenapa saya meminta ini dengan tidak hormat? Karena gara-gara nila 2 titik rusak sebelanga, rusak susu, rusak MPR seluruhnya. Itu yang saya makanya mengikut sertakan yang terhormat Ketua MPR untuk supaya memecat atau memberhentikan dengan tidak hormat 2 pegawai MPR.
itu harusnya sudah bisa dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan disiplin seperti ini, nanti semua bisa menjadikan ini contoh kasus. Kalau nanti ada yang salah, saya nggak diapa-apain kok. Itu yang harusnya segera dilakukan karena MPR itu lembaga tinggi negara, punya kewenangan yang tidak dipunyai oleh lembaga tinggi lain. Ya, Pak David menggunakan dasar pasal 1365 KUHP Perdata, unsur perbuatan melawan hukum. Nah, seperti apa yang dilakukan para terlapor ini, Pak? Ya, tentunya unsurnya itu juga termasuk di dalamnya ada tadi melanggar kepatutan, kehati-hatian, kecermatan, dan juga ketidakadilan. Ada satu lagi faktor yang sangat terlihat, yaitu adanya penyalahgunaan keadaan. Di sini, di dalam doktrin ini dikenal bahwa seseorang bisa menyalahgunakan keadaan ketika dia memiliki posisi yang lebih kuat, dia memiliki ekonomi yang lebih kuat. Jadi dalam hal ini, ketika dia juri, dia bisa sewenang-wenang, seakan-akan ini kuasa saya. Ini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh dilanggar. Dan juga di sana ada unsur bahwa dia juri, dia juga anggota MPR, kedudukannya tinggi, sudah jadi pejabat. Itu yang tidak boleh. Sehingga dengan dasar-dasar ini saya akan membuktikan bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum. Ya, terakhir apa pesan Pak David kepada lembaga negara atau penyelenggara kompetisi agar kejadian serupa tidak kembali terulang? Tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat atas permohonan maaf yang diajukan oleh Ketua MPR maupun Sekjen, saya mau memberikan masukan, janganlah gara-gara ada 2 karyawan yang melakukan kesalahan, harus pemadam kebakarannya itu langsung yang di pusat atau ketuanya. Analoginya gini, kalau ada misalnya dirjen di kementerian yang melakukan kesalahan, masa presiden yang langsung meminta maaf? Kan ini nggak mendidik. Dan yang satu lagi, yang salah kan bukan MPR, tapi oknum tanda kutip pegawai yang adalah melakukan kesalahan itu, 2 orang. Jadi tidak sepatutnya Ketua MPR mengajukan maaf kepada seluruh publik bahwa MPR sudah salah. Dan disebutkan pula bahwa tidak perlu lagi karyawan kami atau pegawai kami minta maaf karena sudah kami wakili. Ini kan gimana ya, mendowngrade posisi Ketua MPR gitu loh. Ya, jadi saya mohon ini dievaluasi, diperintahkan saja, dihimbau saja 2 orang juri yang adalah pegawai di MPR ini untuk meminta maaf secara langsung. Dan mungkin nanti saya akan mempertimbangkan ketika 2 juri ini berani meminta maaf di depan siswa-siswi SMA 1 Pontianak, mungkin saya akan mempertimbangkan segera mencabut gugatan saya. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, maaf terakhir, MPR berencana ingin mengulang kembali lomba atau final cerdas cermat, namun SMAN 1 Pontianak menolak. Menurut pendapat Bapak seperti apa? Pertama, saya sangat setuju dengan sikap SMA 1 Pontianak karena keberatan permohonan klarifikasi yang mereka minta bukan untuk mereka jadi juara atau bukan untuk mereka diberikan kesempatan lagi. Jadi ini sikap kesatria dari pimpinan SMA 1, guru maupun muridnya. Bukan itu yang mereka cari. Jadi dari hal ini harusnya jangan sesuatu itu digampangkan. Ya udahlah, kalau salah kita ulang. Nggak boleh begitu. Kalau salah ya dihukum yang melakukan kesalahan dan tidak lagi melakukan kesalahan itu di kemudian hari. Ini juga contoh yang tidak baik. Kalau ada penyelenggaraan lagi yang lain-lain misalnya ada kesalahan, oh kita ikutin aja contoh yang waktu cerdas cermat diulang. Kan jadi nggak baik menurut saya. Ini hanya menurut saya sebagai rakyat ya yang memang diwakili oleh DPR dan MPR. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Advokat David Tobing. Terima kasih.